Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan mendapat rezeki yang melimpah. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime Dr. Stone yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode 6 sebelumnya telah berakhir dengan Senku yang membangkitkan Hyuga sang pemakai tombak terkuat untuk menghadapi musuh yang bernama Moss. Sementara setelah ibarat sang villain di anime ini membatukan Kisame dengan batu Medusa karena perbuatan busuknya telah diketahui oleh Kisame. Di lain sisi Yoi pun langsung saja menembak ibarat saat dia sedang lengah, hingga batu Medusa pun berhasil direbut oleh tim kerajaan Sains. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Hyuga dan Moss yang masih terus bertarung untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Sementara setelah Yoi berhasil mendapatkan Medusa yang merupakan senjata terkuat milik musuh, sontak Yoi pun jadi menganggap kalau ini adalah kemenangan telak untuk tim kerajaan Sains. Yoi kemudian berniat untuk memberikan sinar pembatuan Medusa kepada Moss demi membuat dirinya jadi pahlawan yang akan berada di puncak kerajaan Sains. Namun tepat ketika Yoi baru saja akan mengeluarkan sinar pembatuan Medusa kepada Moss kembali menyibukkan Petrification Beam. Kocaknya di sini, ternyata sinar pembatuan itu malah tidak berfungsi karena Yoi tidak tahu cara menggunakannya. Di sini kita pun dapat melihat Hyuga yang tampak kesakitan setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Moss. Moss mengatakan, "Kau cukup kuat Hyuga. Kemampuan menggunakan tombakmu hebat. Jelas kalau kau sudah berusaha keras untuk mengasah kemampuanmu itu. Tapi sayangnya, meski kau berlatih selamanya kau tetap tidak bisa menang dariku karena aku adalah seorang jenius. Tak seperti taring palsumu yang kau asah dengan berlatih. Aku sudah jadi yang terkuat sejak dilahirkan." Mendengar hal itu, Hyuga pun langsung terjun ke laut untuk menghindari serangan berikutnya dari Moss. Namun karena Moss ini tidak akan membiarkan Hyuga bisa kabur begitu saja, di sini Moss pun juga ikut terjun ke laut dan langsung melancarkan serangan tombaknya kepada Hyuga. Tapi Hyuga masih bisa kabur darinya hingga sampai ke daratan. Moss mengatakan kabur dengan panik itu memalukan sekali. Bahkan meskipun apa yang dikatakan oleh Moss itu memang benar menurut Hyuga, Hyuga sendiri sangat yakin kalau Senku pasti sedang merencanakan sesuatu, yaitu mengambil sebuah potongan bambu yang merupakan senjata terkuat untuk Hyuga. Dan dia percaya bahwa Senku dan yang lainnya pasti bisa mendapatkannya. Ryusui kemudian bertanya kepada Kinzo, apakah dia bisa ingat ketebalan tombaknya karena mungkin akan sulit untuk menemukan ukuran bambu yang pas. Namun ketika Ken baru saja mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk membuat ukuran yang sangat pas, di lain sisi Senku pun langsung saja menunjukkan kejeniusannya di hadapan mereka. Yang mana saat grafit atau abu cerobong asap dilembutkan dengan menambahkan alkohol, maka akan jadi pelumas dadakan yang disebut solid lubricant. Senku menjelaskan kristal karbon di permukaan yang halus akan jadi sangat licin. Itu berarti bisa dipakai jadi pensil juga. Dan jika kau menggosokkan pensil di bagian laci yang kasar maka akan jadi sangat licin. Lalu itulah yang akan mereka lakukan pada bambu tersebut. Senku kemudian meminta kepada Magma untuk melemparkan bambu itu hingga bisa mencapai ke tempat Hyuga yang sudah dekat dengan mereka. Jadi setelah Magma mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melemparkan bambu tersebut, pada akhirnya bambu itu berhasil masuk ke tombak Hyuga dengan sempurna. Dan Hyuga juga langsung bersiap untuk menghadapi Moss kembali sembari berkata, "Terima kasih banyak kalian sudah bekerja dengan baik. Aku akan memperlihatkannya padamu Mozukun. Tambasannya diwariskan melalui 500 tahun sejarah. Owarikanru Sojutsu." Di sini kita pun dapat melihat Hyuga yang memutar-mutar tombaknya dalam kecepatan tinggi layaknya cahaya emas seperti mentari dan berhasil menyerang Moss dengan telak. Moss yang kesulitan bertanya-tanya bagaimana bisa Hyuga membuat gerakan tombak yang sangat cepat seperti itu. Lalu Hyuga pun menjawab, "Singkatnya tombak ini seperti tuasnya dan pipanya adalah dasarnya. Butuh waktu sangat lama untuk mempelajarinya. Tapi tombak tabung yang dibuat oleh kerajaan Sain, gerakannya sangat mulus." Hyuga saat itu mendengar Moss mengatakan, "Sial, ini adalah senjata sihir." Di sini Hyuga pun langsung menanggapinya dengan balik bertanya kepada Moss, "Senjata sihir katamu? Menurutmu apa senjata terkuat milik seseorang itu Mozukun?"
Itu adalah warisan keluarga yang terkumpul selama beberapa generasi. Itu terus mengikat kami selama ribuan tahun. Itu adalah latihan keras, dan kami terus mengembangkannya. Meski kami mati, kami tetap terhubung dengan generasi selanjutnya. Jadi latihan terus-menerus itu tidak bisa dikalahkan oleh seorang jenius. Sementara itu setelah Moss berhasil dikalahkan oleh Hyuga, di lain sisi kita pun dapat melihat Yo yang masih berenang di dekat kapal sembari terus memegang Medusa. Yo menganggap meskipun dia tidak tahu cara menggunakan Medusa, tapi dengan memiliki Medusa di tangannya maka itu artinya mereka sudah menang. Namun tanpa disadari oleh Yo, tiba-tiba saja Ibara pun langsung melompat ke arahnya sembari mengucapkan perintah 3 meter 1 detik. Hingga Medusa pun langsung aktif dan berhasil membatukan Yo. Kini Medusa telah jatuh ke tangan Ibara kembali. Dia yang melihat ada Awarasi di sana berencana akan menyuruh Awarasi untuk membawa Medusa ke tengah pulau lagi. Bahkan meskipun Awarasi sudah melihat betapa mengerikannya Medusa, Ibara tetap akan memaksa Awarasi untuk melakukannya. Jadi setelah Ibara memasukkan Medusa ke dalam mulutnya sembari bergumam 2000 meter 15 menit, Ibara pun kemudian menyuruh Awarasi untuk membawa Medusa ke tengah pulau. Hingga membuat semua orang kebingungan kenapa Awarasi berlari dengan ekspresi gila seperti itu. Ukyo yang saat itu menyadari bahwa Awarasi telah membawa Medusa. Dengan sigap dia pun langsung menyuruh Taiyu untuk berteriak memberitahu kepada yang lainnya bahwa Medusa ada di tangan Awarasi. Sontak Kinzo, Nikki, Magma dan yang lainnya segera berlari mengejar Awarasi untuk menghentikannya membatukan seluruh pulau ini. Namun meskipun sesat, Kinzo dan Magma berhasil menangkap Awarasi. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Awarasi pun masih saja bisa lolos dari mereka. Karena soal kekuatan kasar, Ibara percaya tidak ada manusia hidup yang bisa menghentikan Awarasi. Di dalam kepanikan itu, Ryusui, Senku, dan Chrome sedang berpikir keras soal apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan sinar pembatuan selanjutnya. Chrome kemudian mencoba mengingat apapun yang pernah dikatakan oleh Senku padanya. Dulu Senku pernah bilang Sign adalah kemampuan membangun ulang. Lebih jelasnya ketika sinar pembatuan yang dulu mengenai kapal mereka, Ukyo akan menembaknya dan Ryusui melakukan gerakan selanjutnya. Sedangkan Chrome, dia hanya berdiri saja terbengong. Pada kenyataannya Chrome tidak hanya terbengong saja melihat sinar pembatuan saat itu, melainkan dia sedang memperhatikan bagaimana menggunakan Sign pada sinar pembatu itu. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya Chrome melihatnya. Di mana saat Chrome sudah mampu terkena sinar gila itu, Chrome bisa melihat dari kursi depan dan mengukur bagaimana sinar pembatu itu bekerja. Dan alhasil, Chrome bisa mengetahui kalau kecepatan sinar pembatu itu tetap konstan. Mengetahui hal itu, Ryusui pun kemudian bertanya kepada Chrome apakah dia punya ide. Lantas Chrome pun langsung menjawab iya, dan itu adalah ide paling gila yang pernah ada. Ryusui mengatakan kalau itu termasuk melakukan rencana yang menyakitkan. Tentunya tidak ada orang di kerajaan Sign yang akan ragu-ragu untuk melakukannya. Namun tanpa diduga oleh siapapun dari mereka, tepat ketika Taiyu dan Soyuz berhasil menangkap Awarasi dan ingin mengambil batu Medusa darinya, ternyata Awarasi ini malah tidak membawa Medusa, melainkan dia hanya menuruti perkataan Ibara untuk berlari ke tengah pulau saja agar dia tidak berubah jadi batu. Bahkan yang lebih kejamnya lagi, Ibara juga menyuruh Awarasi untuk menelan batu itu agar tidak bisa diambil oleh orang lain. Tidak berselang lama, sinar pembatuan Medusa pun telah aktif tepat di tengah pulau. Namun sesaat sebelum sinar Medusa sempat membatukan Chrome dan tim kerajaan Sun lainnya. Chrome yang mempunyai ide kemudian langsung mengajak yang lainnya untuk berbaris agar mereka bisa saling terhubung satu sama lain, lalu menuju ke arah langit. Mereka percaya Senkulah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan Medusa dengan tingkat Sen yang dia punya. Jadi berhubung kini semuanya sedang bergantung pada Senku, maka Senku pun akan mengambil semua yang dimiliki oleh kerajaan Sen untuk menembus sinar pembatuan Medusa. Ukyo yang saat itu bisa merasakan bahwa semua orang yang ada di pulau ini mulai merasa ketakutan karena akan jadi batu. Di sini dia pun langsung saja berteriak untuk memberitahukan tentang semua yang dia pelajari tentang Medusa. Yang mana ternyata alat Medusa itu bisa diaktifkan dengan suara, dan kau harus menyebutkan jarak dan hitungan mundurnya dengan rinci. Sementara di sisi lain di tempat Hyuga dan Moss yang saat itu juga melihat sinar pembatuan Medusa hampir mencapai mereka. Sontak Moss pun langsung menganggap kalau ini adalah akhir bagi mereka semua. Lalu Hyuga pun berkata, itu akan terlihat. Jadi kedua faksi sudah sadar kalau kita terlalu berbahaya jika dianggap sebagai kartu yang dimainkan. Sangat disayangkan mereka akan membagikan kita lagi. Moss mengakui ini adalah kekalahan pertamanya dan menjadi akhir yang pahit. Tapi jika mereka bisa mendapat kebebasan setelah ini, maka Moss pun berharap bahwa dia ingin mempelajari ilmu tombak yang dimiliki oleh Hyuga. Lalu Hyuga menjawab, selama Moss memang sangat menginginkannya, maka Hyuga pun pasti akan mengajari Moss karena pintu Owari Kanryu Style akan selalu terbuka untuknya. Di sini kita pun dapat melihat semua orang yang telah menjadi batu termasuk Senku. Satu-satunya orang yang selamat hanyalah Ibara,
karena dia sudah memperhitungkan jarak jangkauan sinar pembatuannya dan tetap berada di kapal. Ibara kemudian mulai turun ke daratan sembari menertawakan kemenangannya yang begitu licik. Ibara berkata, ini adalah kemenangan tunggal yang mutlak. Bagaimana bisa kakek tua ini tidak tertawa karenanya? Kapan lagi aku bisa menjadi satu-satunya orang yang tersisa di pulau ini? Angka yang indah di jam pasir itu membuat seseorang merasa kesepian. Tapi tidak masalah karena penyihir itu sudah membuat air kebangkitan. Jika semuanya tidak cukup, aku bisa memaksa mereka membuatnya lagi. Mereka tengah mengejar orasi di puncak gunung. Jadi yang perlu kulakukan hanya mengikuti jejaknya dan menemukannya. Namun ketika Ibara sudah sampai di puncak pulau dan melihat ada semua orang kerajaan Sen yang berbaris dengan pose yang sama, sontak Ibara pun jadi bertanya-tanya kenapa semuanya bisa membatu serapi itu, bahkan dengan pose yang sama. Ibara yang saat itu juga melihat ada Soyuz di sana. Sontak dia pun langsung bisa menyadari kalau Soyuz itu adalah anak dari pemimpin pulau ini yang telah dibatukan. Ibara ingat betul kalau Soyuz ini adalah saksi mata dari perbuatan kejinya waktu itu. Dia yang mengetahui kalau Soyuz merupakan anak yang mampu mengingat semua hal yang dilihatnya meski ia masih bayi. Saat itu Ibara pun mencoba membunuh Soyuz bayi namun berhasil dihentikan oleh ibunya. Bahkan meskipun Ibara sudah menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka, Soyuz tetap bisa selamat meski ibunya harus mati karena luka yang dia dapat saat melindungi Soyuz. Lalu kembali lagi ke situasi sekarang. Ibara mengatakan sayang sekali bagimu Soyuz muda. Berjuang selama 20 tahun lamanya untuk bertahan hidup dan kembali kemari. Berakhirlah seperti ayahmu yang bodoh patung batu. Nikmatilah tidurmu yang abadi. Setelah mengatakan itu, Ibara pun langsung saja menghancurkan tubuh Soyuz dengan batu dan kembali memandangi alat Medusa. Namun ketika Ibara menoleh ke bawah dan menemukan ada jejak kaki seseorang yang masih baru, sontak Ibara pun jadi bertanya-tanya sejak kapan jejak kaki itu ada di sana. Padahal sejauh ini tidak ada siapapun lagi di sini setelah dia melepaskan sinar pembatu. Hingga setelah Ibara tidak sengaja mendengar suara yang sama persis seperti alat komunikasi dari anting-anting yang dia pakai. Dengan cepat Ibara pun segera berlari menuju ke sumber suara tersebut dan dia menemukan mobil buatan kerajaan Sen. Ibara yang penasaran kemudian mencoba mendekati mobil itu untuk mendengarkan suaranya lebih jelas lagi. Namun ketika jarak Ibara dengan sumber suara itu berada dalam jangkauan 5 meter, tiba-tiba saja Ibara pun malah dikejutkan dengan suara Senku yang menyebutkan 5 meter 1 detik untuk menghentikan Medusa. Mendengar hal itu sontak Ibara pun langsung jauh dari Medusa agar tidak terkena sinar pembatuannya. Tapi meskipun perintah pengaktifannya sudah disebutkan, ternyata Medusa itu tidak aktif. Hingga membuat Senku berpikir jangan-jangan Ukyo telah salah membaca situasinya. Dan mungkin dia perlu mendekat untuk memberikan perintahnya secara langsung. Senku kemudian bertanya bagaimana dengan itu Ibara. Hahaha, rasanya seperti hanya kita berdua saja yang tersisakan kawan. Ini adalah pertarungan Sen versus Medusa. Dan face off di antara anjing-anjing hebat. Lalu dalam kepanikannya Ibara pun menjawab siapa kau ini? Bagaimana kau bisa hidup? Seluruh pulau ini telah tertutup oleh sinar pembatuan. Dan ternyata, sesaat sebelum sinar pembatuan Medusa diaktifkan, saat itu Senku telah memikirkan cara bagaimana menghindari sinar tersebut. Senku bertanya-tanya apakah dia harus menghindar dari area yang terdapat sinar pembatuan, atau bagaimana jika dia menghubungkan kedua jarinya di cairan pembangkit. Lalu apakah dia bisa pulih dalam waktu 1 atau 2 detik kemudian setelah dia membatu, ataukah cairan itu akan menghentikan proses pembatuannya. Sampai saat itu Senku berasumsi tidak ada cara untuk mengetahuinya tanpa melakukan eksperimen. Dan jika itu akhirnya, maka hanya jari yang tercelup di cairan itu saja yang tidak akan membatu, karena setelahnya jari itu pasti akan terjatuh. Jadi yang dapat Senku lakukan adalah memperhitungkan kecepatan sinar pembatuan itu tepat setelah Chrome dan yang lainnya saling bekerjasama mengirimkan senyap kepada Senku menggunakan tangan saat sinar pembatuannya mengenai mereka. Dan alhasil, Senku pun berhasil menghitung kecepatan sinar itu adalah 5 meter dalam setengah detik. Atau lebih tepatnya, kecepatan cahayanya adalah 40 km per jam. Kemudian setelah Senku berhasil mendapatkan data kecepatan dari sinar pembatuan itu, Senku pun langsung saja menggunakan metode yang tepat untuk menghitung sisa waktu yang dia punya sebelum cahaya itu mengenainya. Saat itu Senku memiliki waktu 5,5 detik sebelum dia jadi batu. Dia berencana akan melemparkan cairan pembangkitnya ke atas dengan keras agar bisa mendapat banyak peluang keberhasilan. Tapi jika dia meleset sedikit saja, maka semuanya pasti akan berakhir. Dalam waktu singkat itu Senku kembali menghitung ketinggian lemparannya yang mencapai 3 meter. Dengan massa 300 gram, kedap udara 0,21 kg per meter, dan gravitasinya adalah 9,8 meter per second. Jika Senku melemparkan cairan pembangkitnya tepat di depan arahnya pada jarak 33 km per jam, maka dia akan mencapai puncak ketinggian 3 meter. Lalu cairan itu akan jatuh menyelubungi tubuhnya, tepat pada 1,8 detik.
Setelah memikirkan itu, Senku pun akhirnya mengambil keputusan bahwa dia harus melemparkan cairan pembakinya tepat pada ketinggian 3 meter 4 detik dari sekarang. Jika terlalu cepat, dia akan dihempaskan cairan itu sebelum berubah jadi batu. Tapi jika terlalu lambat, maka dia akan berubah jadi batu sebelum sempat melemparkannya. Ketidaktepatan berarti kematian. Jadi yang dibutuhkannya saat itu adalah perhitungan yang tepat. Untungnya karena Senku sudah berlatih menghitung waktu selama 3700 tahun. Pada akhirnya Senku pun berhasil melemparkan cairan pembakinya tepat sebelum tangannya membatu. Dan dalam sekejap, cairan itu juga langsung jatuh ke tangan Senku kembali, hingga membuatnya tidak jadi membatu. Senku yang saat itu menyadari bahwa efek pembatuannya hanya berhenti sampai di telapak tangannya saja. Sedangkan bagian lain yang tercelup cairannya tidak berubah menjadi batu. Alhasil Senku pun bisa memastikan bahwa dengan masuk ke dalam cairan pembakir akan memberikan 10 miliar % perlindungan dari cahaya pembatuan. Meskipun jika berendam dalam asam nitrat dapat membunuh seseorang. Setelah itu Senku pun kembali menghampiri teman-temannya yang masih membatu untuk memberikan tos keberhasilan mereka. Kemudian dia mendatangi patung Awarasi untuk mengambil alat Medusa dari dalam perutnya, agar Senku bisa membuat perangkap untuk Ibara dengan style kerajaan Sain. Jadi begitulah yang terjadi. Kini setelah Senku menceritakan semuanya kepada Ibara, Senku pun kemudian kembali mengatakan bahwa dia hanyalah ilmuwan yang baik. Jadi jika Ibara mau menjelaskan teknologi pembatuan itu di depannya, maka Senku akan 10 miliar % tertarik pada hal itu. Namun karena Ibara lebih memilih untuk merebut Medusa kembali ke tangannya, di sini Senku pun tidak punya pilihan selain menyerang Ibara dengan mobil ciptaannya yang bisa mengendarai sendiri. Dan Senku berkata, "Hei Ibara, kau mungkin tak tahu karena kau bukan berasal dari zaman modern. Tapi asal kau tahu, bermain di lalu lintas itu berbahaya." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dr. Stone kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.